Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Ulmukarama dari tingkat 3B Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah toksikologi. Ada dua penemu sejarah toksikologi sendiri. Yang pertama, Philippus Euripus Theophrastus Bombastus von Hohenheim Paracelsus pada tahun 1493 sampai 1541. Yang kedua ada Mathieu Joseph Orfila pada 1787 sampai 1853. Yang adapun pengertian toksikologi sendiri, toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang efek berbahaya dari suatu zat pada kehidupan. Arti toksikologi. Tokson artinya bahan atau zat kimia berbahaya. Toksikologi berasal dari akar kata tox dan logos. Dalam bahasa Yunani yang artinya anak panah, dan logos artinya ilmu. Adapun ruang lingkup toksikologi ada 3. Yang pertama toksikologi lingkungan, yang kedua ada toksikologi ekonomi, yang ketiga ada toksikologi hukum. Dan adapun toksikologi berdasarkan jenis zat dan keadaan zat terjadi tokson. Yang pertama ada toksikologi obat. Toksikologi obat efek samping dari kombinasi obat racun dan racun akut dan efek samping dari penggunaan yang berlebihan. Yang kedua ada toksikologi bahan makanan. Bahan makanan yang berpotensi mengandung toksikan atau zat, warna, pengawet, dan lain-lain. Yang ketiga ada toksikologi lingkungan, mempelajari zat-zat yang berpotensi merusak lingkungan air, udara, tanah. Toksikologi industri. Toksikologi industri mempelajari jenis racun di industri, biasanya berupa penyelidikan penyakit pada kulit dan pernapasan. Contohnya silikosis. Yang selanjutnya ada toksikologi pestisida, mempelajari efek beberapa zat pestisida yang berpotensi berbahaya jika digunakan berlebihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya jadikan PPT. Profil toksikologi ekstrak heksana alpini conher atau lengkuas kecil secara in vitro. Lengkuas kecil merupakan sejenis tumbuhan herbal yang sering digunakan sebagai rawatan alternatif dalam bidang perubahan tradisional. Selanjutnya ada pengertian dari toksikologi sendiri menurut jurnal yang saya baca. Toksikologi merupakan kajian terhadap kesan mudarat akibat fenomena fisikal seperti jenis radiasi, bunyi, dan sebagainya. Adapun bahan kaedahnya, yang pertama ada ekstrak heksana, telah disediakan oleh En Moh Isa bin Wasiman dari Pusat Penyelidikan Perubahan Herbal. Yang kedua ada sel herpan Chang. Sel herpan Chang diperoleh daripada Amerika. Yang selanjutnya ada asai MTT cytotoxicity, telah diajarkan berdasarkan kaidah Mossman. Yang selanjutnya adapun asai Comet Berkeley, sebanyak 5 kali 10⁴ sel dalam 2 mili telah diletakkan ke dalam plat kultur 6 telaga dan dieram di dalam inkubator selama suhu 37 derajat Celcius dengan pengudaraan 5% CO2 selama 24 jam. Adapun grafiknya, kesan sitotosik ekstrak heksana terhadap sel herpan Chang selama rawatan 24 jam menggunakan asai MTT. Selanjutnya, adapun grafik peratusan mode kematian sel herpan Chang selepas dirawat dengan ekstrak heksana menggunakan perawatan AO atau PI.
Selanjutnya, morfologi sel Hepar-Chang tanpa perawatan. Sel normal berwarna hijau serta mempunyai struktur nukleus dan membran yang normal. Sel yang mengalami kematian secara nukrosis berwarna merah dan terdapat gangguan pada nukleus. Pembengkakan organel sel kelompok kromator tidak sekata. Sel yang mengalami apoptotik awal menunjukkan terhadap kondensasi kromaton yang sekatan serta fragmentasi pada sarung nukleus. Dan adapun grafik peraturan DNA ekor sel Hepar-Chang selepas perawatan dengan ekstrak heksana menggunakan asal komet Bernoulli. Kajian ini dijalankan untuk menilai resiko keselamatan penggunaan, dan menurut hasil diperoleh dalam kajian ini didapati bahwa tahap keselamatan penggunaan adalah rendah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa like ya guys, jangan lupa share untuk teman-teman kalian biar like video saya. Terima kasih, karena like dari kalian sangat berarti bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.